Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aja Hidayat di sini, di channel yang akan membahas seputar desain grafis dan freelancer. Menjadi seorang freelancer bisa menjadi salah satu solusi yang tepat bagi kamu yang baru saja lulus kuliah atau yang sedang mencari pekerjaan namun belum tahu harus kemana dan di mana dan pekerjaan apa yang akan kamu lamar ya. Freelancer merupakan pekerja lepas yang tidak terikat kontrak ataupun komitmen dengan perusahaan atau orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Biasanya seorang freelancer akan bekerja di rumah ya, dengan deadline yang telah ditentukan melalui perjanjian antara seorang freelancer dan klien atau pemberi kerja. Pekerjaannya pun dilakukan secara remote atau online dalam bentuk file yang tentunya memudahkan kedua belah pihak. Mungkin saat ini kamu masih ragu ya untuk menjadi seorang pekerja lepas atau freelancer. Namun sebenarnya profesi menjadi seorang freelancer itu banyak dipilih oleh orang-orang, terutama kaum milenial zaman sekarang ya. Seorang freelancer akan fleksibel menyesuaikan waktu untuk mengambil pekerjaan ataupun proyek yang diberikan oleh kliennya. Dengan menjadi seorang freelancer, kamu bisa punya waktu bebas asalkan kamu dapat mengirimkan file hasil pekerjaan kamu sesuai deadline ya tentunya, agar si klien tidak kecewa. Nggak cuma bebas soal waktu saja, tetapi juga banyak sekali bidang pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh seorang freelancer. Untuk mengetahui skill-skill dan bidang pekerjaan apa yang paling dibutuhkan dari seorang freelancer, kamu bisa menyaksikan video saya sebelumnya ya, yang ini. Nah, di sana dibahas skill apa saja yang paling dibutuhkan di freelancer ya. Selain itu, menjadi seorang freelancer juga akan membuatmu berinteraksi dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang dan berbagai negara tentunya ya. Jadi kamu bisa menambah networking baru. Dan yang terpenting, menjadi freelancer juga membuatmu bisa mengambil beberapa pekerjaan sekaligus yang sesuai dengan kemampuan atau minatmu tentunya. Kamu pun bisa mengeksplorasi hidden skill dan talent yang kamu miliki tentunya. Nah, di video ini saya akan merekomendasikan 10 situs freelancer yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Apa saja itu? Namun, sebelum saya melanjutkannya, saya ingatkan terlebih dahulu bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi update-update terbaru dari video saya selanjutnya. Jika kamu mendapatkan manfaat dari video ini, jangan lupa pula untuk like, komen, dan share ke media sosial kalian semua agar teman kalian dapat manfaat dari video ini juga. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Apa-apa saja ke-10 situs penyedia jasa freelancer yang bisa kamu pilih. Situs yang pertama adalah Sribulancer. Nah, situs ini merupakan situs dari Indonesia ya. Di situs ini ada 8 kategori utama dengan 138 subkategori khusus yang tentunya bisa kamu pilih sesuai dengan skill dan minat kalian. Pekerjaannya sendiri mulai dari pengembangan website, aplikasi mobile, bisnis pemasaran online, penulisan artikel, fotografi, video editor, desain grafis, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kamu pilih. Untuk pembayarannya, situs Sribulancer menyediakan transfer bank ya. Mereka juga menerima mata uang rupiah maupun USD. Sribulancer juga memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Situs ini sudah terpercaya dan sudah diklaim sebagai sarana online yang telah mempertemukan antara freelancer dan klien lebih dari 23.000 pengguna. Jadi kamu tidak perlu ragu lagi, silahkan langsung saja join di Sribulancer. Situs yang kedua adalah project.co.id. Project.co.id adalah Project and Digital Product Marketplace atau tempat bertransaksi proyek dan produk-produk secara online ya. Transaksi proyek yang dimaksud yaitu transaksi antara seorang klien atau pemberi kerja dengan kita sebagai freelancer atau worker. Sementara transaksi produk digital adalah proses jual beli produk digital antara buyer dan seller. Ya tentunya kita sebagai seorang freelancer bisa menjadi seller di sana untuk menjual produk-produk digital yang kita miliki. Semua project maupun produk digital itu berbentuk file-file yang bisa kita jual belikan ya. Nah, di sini project.co.id itu menjadi mediator atau fasilitator
dan penjamin hubungan kerja win-win solution antara owner atau klien dengan worker atau freelancer. Untuk project freelance yang ditawarkan itu tidak jauh berbeda dengan situs sebelumnya, yaitu desain grafis, kemudian content creator, video editor, article writing, dan lain-lain. Di project.co.id sudah ditentukan ya tenggat waktunya kapan kita harus mengirimkan file pekerjaan kita dan juga berapa upah yang akan kita terima. Situs yang ketiga adalah freelancer.com. Situs ini merupakan situs freelancer global berbasis di Australia yang terbesar dan terpercaya berdasarkan jumlah project dan penggunanya. Platform ini telah menghubungkan lebih dari 41 juta pemberi kerja dan freelancer di 247 negara. Untuk kategori pekerjaannya ini tidak jauh berbeda dengan situs-situs sebelumnya ya. Ada desain grafis, kemudian content writer, article writing, kemudian video editing, dan masih banyak lagi. Fitur yang tersedia di situs ini cukup mudah dipahami dan detail juga ya. Di situs ini juga menyediakan kontes-kontes seperti di kontes desain grafis, kontes menulis artikel, yang tentunya ini akan mempermudah freelancer pemula untuk segera mendapatkan klien. Karena apa? Dengan kontes kita itu tidak usah mengebid project, tetapi kita itu langsung mengirimkan entry-entry hasil pekerjaan kita. Jadi walaupun kita masih belum punya rating atau reputasi di freelancer.com, kita masih tetap memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan klien. Situs yang keempat adalah 99 Design ya. Jika terdengar dari namanya ya, situs ini dispesifikan untuk kalian para desainer tentunya. 99 Design adalah situs global creative platform yang mewadahi freelancer khususnya di bidang desain. Ada lebih dari 90 kategori pekerjaan desain yang bisa kamu ikuti, mulai dari desainer logo, packaging, ilustrator, dan yang lainnya. Ada dua sistem yang ditawarkan di situs ini. Yang pertama, seorang klien akan langsung meng-hire kita dan langsung memberikan project. Dan yang kedua, klien akan mengadakan kontes untuk memilih desainer-desainer terbaik yang sesuai dengan project yang dibutuhkan. Untuk kontes itu sendiri, freelancer itu dapat langsung mengirimkan entry dan kemudian nanti akan dipilih desain mana yang paling baik menurut pemberi kerja. Kemudian nanti akan langsung diberikan project. Jika kamu memiliki skill di bidang desain, situs ini sangat cocok buat kamu yang ingin memulai freelancer designer tentunya ya. Situs yang kelima adalah Upwork. Upwork diperuntukkan untuk freelancer profesional. Proyek yang ditawarkan di platform ini sangatlah kompleks dan besar, yang berjangka cukup panjang. Upwork telah digunakan oleh berbagai perusahaan-perusahaan besar dunia seperti Microsoft dan Airbnb. Untuk kategori pekerjaannya sendiri, seperti bidang IT dan networking, website developer, desain kreatif, customer service, dan yang lainnya. Sistem kerja di Upwork, yaitu perusahaan akan memposting project yang dibutuhkan, lalu pekerja lepas atau freelancer dapat melamar untuk mulai pekerjaannya. Pekerja atau freelancer dapat memilih apakah memilih untuk jangka panjang atau pekerjaan jangka pendek. Platform Upwork juga memungkinkan pekerja lepas dan seorang pemberi kerja dapat berkomunikasi dengan mudah melalui layanan chat ataupun video call untuk memastikan proyek yang dikerjakan. Situs yang keenam adalah Guru. Guru merupakan platform yang dirancang untuk membantu perusahaan menemukan dan mempekerjakan freelancer yang ahli di seluruh dunia. Platformnya yang fleksibel dan hemat biaya memungkinkan orang untuk mempekerjakan freelancer di bidang pekerjaan apa saja. Kategori pekerjaannya pun bervariasi dari pemrograman, penerjemah, desain grafis, dan yang lainnya. Ada dua jenis pilihan untuk calon freelancer, yaitu free member dan paid member. Untuk free member, kita tidak usah membayar biaya layanan ya, namun upah yang diberikan nanti itu untuk upah-upah yang minim saja. Sementara untuk layanan paid member, lebih cepat proses pembayarannya dan lebih banyak pekerjaan yang akan didapat. Situs yang ketujuh adalah TopTal. TopTal merupakan platform yang dikhususkan untuk freelancer yang terbaik di bidangnya. Platform ini menjanjikan dapat menyewa 3% freelancer teratas dunia atau 3% top
freelancer dunia ya. Banyak perusahaan besar yang menggunakan jasa TopTal untuk menyewa pekerja lepas. TopTal bekerja dengan merekrut pakar industri dengan mencocokkan perusahaan dan freelancer untuk memastikan keduanya compatible dan cocok. Untuk menjadi freelancer di platform ini, ada proses penyaringan yang sangat ketat, mulai dari bahasa, keterampilan, hingga kepribadian. Ada juga live screening exercise dan harus berpartisipasi dalam tes pengujian. Meskipun kedengaran susah, namun TopTal menjamin akan memberikan reward yang sangat besar untuk freelancer-freelancer yang bergabung di sana. Jika kamu sudah berkecimpung dan bergabung di freelancer dengan portofolio dan track record yang bagus, mungkin platform ini sangat cocok untukmu untuk mencari pengalaman baru dan lebih profesional. Situs ke-8 adalah People Per Hour. People Per Hour memiliki sekitar 2,4 juta freelancer yang digunakan hampir di 1 juta bisnis. Situs yang berbasis di Inggris ini menghubungkan bisnis ke komunitas freelancer internasional yang layanannya selalu dipantau dan diberi peringkat setiap kali mereka menyelesaikan suatu pekerjaan atau project. Ada 9 kategori pekerjaan yang tersedia ya untuk seorang freelance, antara lain teknologi and programming, marketing, branding and sales, musik dan audio, dan yang lainnya. Platform ini tidak dipungut biaya apapun, namun yang pasti ada persaingan ketat antara para pekerja lepas. Di People Per Hour, kita bisa menjadi pekerja lepas dengan harga tetap atau dihitung per jam ya. Situs yang ke-9 adalah Fablog. Jika kamu suka atau jago menulis, mungkin Fablog akan menjadi situs yang cocok untukmu. Platform ini bertujuan untuk membantu bisnis dengan konten marketing, seperti halnya menulis artikel. Fablog membantu para pekerja lepas untuk mengisi saluran pekerjaan yang disediakan oleh klien dan memungkinkan untuk fokus menyelesaikan pekerjaan daripada terus-menerus menjual layanan. Menariknya, semakin lama freelancer bekerja di Fablog, maka mereka akan semakin mendapatkan bayaran yang lebih besar. Saat ini, Fablog menerima aplikasi dari penulis lepas dengan beberapa syarat. Syaratnya yaitu portofolionya harus sudah terbukti dan jelas, lalu bisa menguasai bahasa Inggris. Penulis lepas di Fablog memiliki critical thinking skill dan kemampuan menulis yang jelas dan singkat. Dan syarat yang terakhir adalah kemampuan untuk meneliti dan melaporkan dengan benar sebuah topik. Situs yang terakhir, yang ke-10 ya, adalah Fiverr. Fiverr merupakan platform layanan freelancer terbesar di dunia. Fiverr mewadahi 9 kategori pekerjaan yang bisa dipilih oleh para freelance. Kamu akan menemukan berbagai macam pekerjaan unik yang tidak ditemukan di situs freelance lainnya, seperti voice over, editor, penulis cover letter, songwriter, UX writing, animator, dan masih banyak lagi. Awalnya, Fiverr menawarkan biaya layanan jasa kepada pelanggannya dengan harga $5 ya. Itu kenapa namanya disebut Fiverr. Tetapi kini Fiverr tidak hanya mematok harga segitu ya. Sekarang banyak harga-harga yang sangat tinggi ya, lebih dari $5. Di Fiverr menerima uang tidak hanya USD ya. Namun sayangnya sampai saat ini masih belum menerima uang dalam bentuk rupiah. Nah, itulah 10 rekomendasi situs penyedia jasa freelance yang bisa kamu pilih sebagai freelancer tentunya. Kesimpulannya, banyak sekali peluang untuk menghasilkan uang walaupun kamu harus bekerja dari rumah. Salah satunya adalah menjadi seorang pekerja lepas atau freelancer. Freelancer banyak dipilih terutama oleh kaum milenial zaman sekarang ya, karena bebas menentukan waktu atau lebih fleksibel dari segi pekerjaannya. Selain itu, kita pun bisa memilih pekerjaan sesuai dengan bakat dan minat kita, yang tentunya ini akan menjadi sangat menyenangkan buat kita apabila bekerja sesuai dengan keinginan dan sesuai hobi kita. Oke, video ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Ajay Hidayat, mohon undur diri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.